Puan Maharani Presiden 2024. Hari ini saya kedatangan kawan yang sedang memperjuangkan hak-hak buruh. Bang Ade coba membuat laporan. Sebenarnya sih kasusnya sudah enak sebenarnya. Sudah enggak, kalau kasus sudah 8 tahun, tapi ini baru saya proses 4 bulan. Nah, 4 bulan ya, dan sudah ada respon sebetulnya, tinggal nunggu hasilnya. Bang Ade ini mengadu ke Gema Puan, dan kami kita karena Gema Puan juga milik seluruh elemen masyarakat dan kita juga punya namanya komunitas buruh, pasti peduli dengan kondisi yang diperjuangkan oleh Bang Ade. Jadi ceritanya bagaimana Bang Ade? Biar kita coba tindak lanjutin persoalan ini, biar ya insya Allah Mbak Puan yang sangat serius berjuang untuk rakyat, khususnya untuk kaum buruh, mendengar obrolan kita ini dan bisa ditindaklanjutin. Jadi biar clear, biar enak, fakta-faktanya, data-datanya coba dijelaskan Bang Ade. Iya, berdasarkan surat kuasa dulu ya. Saya kebetulan adalah surat kuasanya substitusi dari rekan saya, ENP rekan Eko, ya kan. Dia memberikan saya tentang laporan nomor polisi LP 11.272/K/F/2018. Jadi SPKT bla 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 Resto Bekasi Kota. Jadi tahun 2018 itu telah terjadi pelaporan atas buruh kepada pengusahanya, ya kan, karena dilaporkan berdasarkan surat ijazah dan buku nikahnya ditahan. Jadi selain upah buruh yang tidak dibayar, ada persoalan pidana yang kita laporkan. Nah, jadi urusan pidananya yang sekarang sedang kita garap, di mana sampai saat ini terakhir setahun ke belakang itu baru kita laporkan ke Propam sebetulnya. Nah, oleh Propam kebetulan ini respon langsung dari Pak Kapolri. Terima kasih kepada Pak Kapolri hari ini, Pak Sigit luar biasa respon cepat bersama Kadif Propamnya. Ya, lalu kemudian baru sekitar 1 bulan kemarin muncul lah yang namanya surat panggilan kepada Polresnya, ya kan, untuk diperiksa, dan memang ternyata memang ada semacam pembiaran. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah hari ini selain mekanisme hukum yang kita laporkan di internal, tetapi kita juga kepengen agar Ketua DPR khususnya Mbak Puan Maharani agar persoalan seperti ini jangan sampai ada lagi, gitu loh. Artinya banyak sekali buruh-buruh yang sampai ya kita punya klien yang hampir lebih dari ratusan itu nggak dibayar bertahun-tahun. Ya artinya totalnya sudah kita hitung semua hampir 18 miliar. Buset, banyak uang semua itu. Daun. Ya kan, kenapa nggak ada tindakan disita asetnya? Nah itu dia, makanya kan kita coba gini, karena ini juga saya kasusnya pro bono, ya cuma-cuma pada buruh. Sampai hari ini kita mau upayakan sebisa mungkin, makanya langkah pertama kami adalah melaporkan instansi terkait sesuai dengan mekanisme mereka. Alhamdulillah responnya cukup bagus, tinggal tunggu hasil akhirnya aja. Tapi mudah-mudahan dengan kita melakukan seperti ini kan adalah semacam tidak lanjut lah dari supaya negara juga harus turun tangan. Betul. Negara harus turun tangan, ya khususnya Pak Jokowi yang punya komitmen dengan undang-undang Omnibus Law misalnya. Sebetulnya dengan undang-undang itu sudah harusnya itu pabrik sudah harus disita. Pabrik itu punya siapa itu? Apa ada orang hebat sampai? Nah itu dia. Yang saya sih sebetulnya dari awal sudah mencoba mediasi, baik-baik menelpon mereka. Tetapi ya ada beberapa bahasa-bahasa yang buat saya agak konyol. Dia bilang dia cukup kuat lah, semua bisa diatur lah. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya saya sempat heran, 3 kali ganti Kapolres, saya datengin Kapolresnya, semuanya hanya janji-janji aja. Makanya tahun kemarin saya lapor ke Pak Kapolri, dan itu viral, alhamdulillah viral. Sampai saya punya WA Kapolri yang kemudian ada atensinya, kirim LP-nya, kita ke proses. Kemudian saya dipanggil oleh Kadif Propam, kemudian diperiksa semua, ya tinggal menunggu hasilnya nih. Tapi itu kan internal, itu kan internal. Persoalan hukumnya, kami sedang meminta kepada Mabes Polri agar ditarik ke Mabes supaya digelar di Mabes, karena kami curiga ada sesuatu di sana. Kenapa sampai sekarang nggak pernah bisa dipanggil itu terlapor? Apakah dia karena dia punya uang?
atau karena memang masuk angin kita nggak tahu. Tapi yang jelas kami berharap kepada Mbak Puan agar kemudian bisa lah menjadi Jembatan. Ya, jembatan untuk menyelesaikan ini kasus. Karena bagaimanapun nasib buruh yang paling utama. Iya, Dan karena, kita kompromi kok. Gitu. Kalau saya pribadi kan memang konsep Gemapon ini kan konsep kebangsaan ya. Di sini juga kita juga fokus bagaimana ada rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh kan kayak gitu. Jadi memang kalau memang benar-benar merugikan buruh dan itu sangat meresahkan, ya memang harus ada tindakan berani oleh para pemimpin-pemimpin yang kita jagokan atau tokoh-tokoh politik yang dari partai untuk bersikap juga kan kayak gitu. Iya betul. Kepolisian udah keren padahal ya. Sudah keren, cuma keren, ya? Tapi kan hanya untuk pelaporan kepada instansi Ya, internalnya. mudah-mudahan Pak Kapolri habis nonton video ini juga coba ikut merespon ya. Ya kan sudah direspon, makanya saya bilang menambah penasaran ini kenapa kok sampai kayak gini lagi kan gitu ya. Kami nunggu hasilnya, sampai hari ini belum ada hasilnya, padahal sudah diperiksa katanya. Terus kedua, ada juga surat dari Wasidik agar kemudian ini ditindaklanjuti, agar kemudian dilakukan investigasi dan kemudian supervisi lah terus kemudian masuk ke dalam teknis yang namanya gelar perkara di Mabes. Hari ini kan belum. Harusnya kan sudah ditarik. Jangan sampai masuk angin terus di Polres karena sudah waktu 4 tahun. Kalau aku sih, saya pribadi nggak mau masuk sampai ke kepolisiannya ya bos. Tapi nilai buruhnya ke perusahaan itu yang menjadi catatan penting. Pertama yang paling penting menjadi catatan penting kemampuan. Sebetulnya undang-undang juga sudah menggariskan tidak boleh yang namanya buku nikah ataupun jasa ditahan, nggak boleh itu pidana. Makanya saya aneh, polisi kok kenapa nggak pernah periksa pidananya? Kalau persoalan gaji yang belum dibayar itu kan larinya perdata. Ya silakan, mekanismenya ada sama mereka kan. Itu lagi diproses juga. Ya jujur buruh kalah. Waduh. Kalah buruh. Ya saya kan baru pegang 4 tahun ini, makanya saya bilang kalau ini bisa kita tentukan apa hukumnya secara pidana, maka kita akan buka kembali secara perdatanya itu. Karena kami melihat sebelum saya pegang teman-teman, kasihan buruh ini. Udah nggak berdaya, nggak punya uang, ditekan oleh majikan yang seperti itu. Nah sekarang makanya saya bertanya, kemana fungsi negara hari ini? Ini kasus cukup besar harusnya, ya kan? Dan sudah melibatkan 3 Kapolres. Ya dengan kalau punya cukup besar karena udah Kapolres sudah turun tangan. Iya, Kapolri udah turun tangan, udah sembuh besar. Kan makanya kami minta agar ini bisa dipercepat, mudah-mudahan dengan fungsi Ketua DPR ya bisa kemudian menyampaikan aspirasi kami agar menjadi atasi lebih lanjut lagi. Wow. Gitu. Ya mudah-mudahan sikap Gemapuan yang coba selalu terbuka dengan kaum buruh, petani segala macam, ya mungkin Mbak Puan juga akan ikut merespon. Ya kami siapkan juga kalau misalnya Ketua DPR Mbak Puan ingin ketemu buruhnya atau ingin mengunjungi PTKP-nya, kita siapkan. Itu artinya biar lihat sendiri. Kenapa sih sampai ini mandek selama bertahun-tahun, kan aneh. Ada apa gitu loh. Buruhnya masih bekerja di situ? Udah enggak, makanya udah enggak dikasih pesangon, udah lengkap, mereka semua menderita. Bahkan hari ini saya dapat kabar mereka dibujuk-bujuk agar kemudian mencabut di perkara. Ya lucu gitu loh. Ada tim damainya. Iya, tim damainya tapi tim hantu. Artinya tidak mau membayar sesuai dengan kan, nggak mau membayar sesuai dengan ini. Ya padahal buruh sendiri juga nggak neko-neko. Dari 18 miliar misalnya. Ya kan kalau kemudian kita pengacaranya diberikan kuasa, ya kan ayo kita rundingkan. Karena memang kan ajas yang kita pakai adalah kalau bisa ini restoratif justice, artinya jangan sampai dia ke pengadilan. Tetapi kemudian kita lihat dari perangkat hukum sendiri nggak jalan, kita kan curiga ada apa? Sampai ada oknum yang menawarkan 500 juta, 1 miliar untuk menyelesaikan masalah. Ini lucu buat kami. Hukumnya belum jalan, sudah ada penawaran dari oknum. Padahal kan ada. Saya bisa buktikan kok. Makanya saya laporkan ke Propam. Kan gitu. Paling sebenarnya kasus ini sudah berjalan dan Kapolri sudah oke. Saya punya sebenarnya tinggal nunggu doang. Tinggal nunggu doang. Udah berapa lama? Udah 4 bulan ini.
Oh, 4 bulan ini ya, ya mudah-mudahan segeralah diselesaikan. Mari kita viralkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Puan mendengar keluhan teman-teman buruh yang diwakili sama Bang Ade ya, Iya. menjadi tindak lanjut Kapolri nanti ke Iya, depannya. iya, Gitu. iya. Ya, demikian diskusi dalam arti laporan teman-teman pengacara buruh Bang Ade terhadap Ketua Umum Gemapuan, biar ditindaklanjuti kasus ini dan diviralkan kembali, biar berharap dari Bang Ade, karena Gemapuan ini adalah Mbak Puan ikut terlibat berinisiatif membantu kaum buruh gitu kan. Apa sih solusinya yang bisa ditawarkan kan kayak gitu. Oke, Iya. itu doang paling ya. Paling Sampaikan saya salam hanya saya bisa sama Bu. membantu Iya. dari video, biar nanti kelanjutannya nanti kita tinggal tunggu apa hasilnya. Mudah-mudahan Kapolri akan segera tindak lanjutin, biar teman-teman buruh juga bisa sejahtera lagi kan, haknya Yang bisa jelas dipenuhi, menutup, gitu. kita terima kasih kepada Kapolri yang sudah merespon cepat, tetapi kita inginkan ada percepatan lagi karena kami khawatir semakin lama di tingkat bawah maka semakin masuk angin oleh ulah-ulah oknum ini. Gitu. Yang penting data lengkap lah ya. Insya Allah udah semua sudah dikirimkan ke semua. Oke. Oke, demikian pernyataan ini, video ini semoga dinikmatin dan bahasanya Selesaikan tuntas. diviralkan biar menjadi bahan kajian dari para petinggi-petinggi elit politik tentang pentingnya hak buruh itu diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam.